Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam dan telah memberikan limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bersilaturahmi, menimba ilmu dan mendekatkan diri padanya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan sepanjang masa yang sangat mencintai umatnya serta membawa umatnya keluar dari zaman jahiliyah dan kita bisa menikmati iman dan Islam saat ini. Sahabat BSI yang berbahagia, agama Islam sangat mementingkan kebersihan sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan tergolong orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Al-Baqarah ayat 222. Nah, ajaran kebersihan dalam agama Islam termasuk dasar daripada iman kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci. Oleh karena itu, setiap mukmin harus berupaya menjadikan dirinya suci atau bersih supaya berpeluang mendekat dan akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dipahami dari beberapa hadis sebagai berikut. Dari Abi Malik, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi. Dari Abi Hurairah, iman itu terdiri dari 69 cabang. Seutama-utamanya iman adalah ucapan la ilaha illallah dan serendah-rendahnya iman adalah membuang kotoran dari jalan raya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Hadis-hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Nah, oleh karena itu, setiap mukmin dituntut untuk menjaga kebersihan. Dan sebagai tolak ukur dari seorang mukmin yang baik ialah bersih dan cinta kebersihan. Yang berarti setiap mukmin akan berusaha keras untuk memelihara kebersihan, baik kebersihan jasmani, rohani, maupun kebersihan pakaian, tempat, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yang kita imani dan kita sembah bersifat maha bersih dan mencintai kebersihan. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya dari Sa'id, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik yang menyintai kebaikan, maha bersih yang menyintai kebersihan, maha mulia yang mencintai kemuliaan, maha pemurah yang menyintai kemurahan. Oleh karena itu, bersihkanlah halaman dan pekarangan rumahmu. Hadis riwayat Tirmizi. Sifat-sifat Allah tersebut harus menjadi motivasi yang mendorong, menjiwai, dan menyemangati perilaku dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang baik, bersih, dan mulia. Dengan demikian, maka kita akan dicintai oleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BSI rahimakumullah, ajaran kebersihan dalam Islam harus dijadikan pola hidup praktis agar kita bisa hidup bersih sepanjang masa. Ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kebersihan di berbagai aspek kehidupan. Di antaranya, yang pertama, kebersihan rohani. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan rohaninya dari sifat-sifat buruk dan tercela, sehingga bersifat luhur dan mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, jika sekiranya di depan pintu rumah seseorang di antara kamu mengalir sungai yang bening dan orang itu mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih ada daging yang melekat di badannya? Sahabat menjawab, itu tidak ada lagi daging di badannya. Nabi lalu bersabda, demikianlah tamsil salat 5 waktu, yang dengan itu Allah menghapuskan segala dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasai. Kemudian yang kedua, kebersihan badan. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan badannya dari berbagai najis, kotoran, agar badannya bersih dari bibit penyakit dan kuman yang mengganggu kesehatannya. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ia ingat nama Tuhannya lalu ia bersembahyang.
Surat Al-A'la 14 sampai 15. Dan yang ketiga, kebersihan tempat. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan di mana ia bertempat tinggal, di mana ia bekerja, dan terutama tempat ibadah. Allah berfirman juga yang artinya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. At-Taubah ayat 108. Kemudian yang selanjutnya, kebersihan pakaian. Nah, kebersihan pakaian dipandang umat penting oleh agama Islam, mengingat pakaian melekat pada badan yang tentunya berkaitan dengan kebersihan badan. Karenanya, umat Islam harus memelihara kebersihan dan keindahan pakaiannya, lebih-lebih pada waktu mengerjakan ibadah. Selanjutnya, kebersihan makanan. Islam juga sangat menaruh perhatian terhadap kebersihan makanan dan minuman, karena kedua hal itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Surat Al-Baqarah ayat 172. Dan yang keenam, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Karena itu, umat Islam harus memelihara kebersihan lingkungan dan tidak boleh mengotorinya karena membahayakan terhadap orang lain. Yang ketujuh, kebersihan dalam rumah tangga. Ajaran kebersihan dalam Islam juga menyangkut kebersihan rumah tangga, baik tempat tinggal dan perangkat alat rumah tangga maupun soal hubungan anggota keluarga, khususnya hubungan suami istri. Nah, yang terakhir yaitu adalah kebersihan harta. Kebersihan juga menyangkut kebersihan harta. Karena dalam harta itu terdapat hak Allah dan hak orang lain. Cara membersihkan harta, insya Allah dengan mengeluarkan zakat harta, dan zakat fitrah, infak, sedekah, dan yang lainnya. Nah, sahabat BSI sekalian, demikianlah pokok-pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan. Kesemuanya harus kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai Muslim yang bersih lahir batin, sehingga kita sehat sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Sekian dari saya sebagai pengisi kultum singkat pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekhilafan atau kurang dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.